Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamd wa lakal mulk wa lakal syukr wa lakal fadl wa lakal man kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karimil amin nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin hadirat, terkhusus para asatiz, para hujjaj, para pengurus DKM Masjid Jabal Al-Rahmah Perumahan Alam Asri 3 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berkumpul saling silaturahim, bertemu kembali setelah saya bulan enggak ketemu di penghujung tahun 2025 ini di rumah. Ya, tinggal setengah bulan lagi kita akan menyongsong tahun baru lagi. Tahunnya baru, orangnya lama. Angkanya bertambah tahunnya, tapi kita jatah umur kita makin berkurang. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita selalu sehat walafiat, jasmani, rohani, mental, spiritual, psikis dan non psikis dalam iman, Islam dan takwa hingga akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Mari sebelum kita melanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalil Quran karya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, kita kirim Al-Fatihah buat beliau, buat guru-guru kita, buat orang tua kita yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah angkat derajat mereka semuanya di sisinya, Allah lapangkan kubur mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah tetapkan mereka dalam menjadi ahli surganya Allah. Dan kita semuanya semoga dapatkan keberkahan dari orang-orang, dari guru-guru kita dan orang-orang yang telah berjasa dalam kita hidup kita. Ala hadiniyah wa ala kulli nabiyyih wa ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seringkali kalau kita ngaji kitab, terutama kirim Al-Fatihah untuk muallif atau pengarang kitabnya. Terutama kita yang nggak pernah ketemu, kata guru-guru itu untuk membuka al-futuh. Allahumma fahlana futuhal arifin, sehingga kita dibuka pintu ilmunya dari kitab yang kita baca, yang kita kaji, beliau-beliau yang telah melahirkan karyanya, sehingga kita dibukakan pintu pemahaman yang lurus terhadap apa yang kita kaji. Itu adapun memang kajian untuk Al-Fatihah sendiri, mudah-mudahan suatu saat kita akan kaji apa aja fadilah Fatihah selain kita dia menjadi rukun dalam sholat. Ini karena seringkali jadi polemik di Fatihah. Tapi yang nggak mau baca juga nggak apa-apa. Kita lanjutkan kajian kita. Yang pegang bukunya halaman 86. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Qiraatul Quran minal mushaf afdal minal qiraah ala zarhil qalb. Dalam pasal ini Imam Nawawi mengatakan membaca Quran melalui mushaf afdal minal qiraah ala zahril qalb, lebih afdal dari baca Quran melalui hati, dalam artian melalui hafalan. Li'anna an-nazar fil mushaf ibadatun matlubah, karena sesungguhnya ngelihat ke mushafnya saja itu sudah salah satu ibadah yang dituntut atau diminta.
Ini kalau nggak salah pernah saya sampaikan. Jadi ngelihat mushaf aja udah ibadah. Jadi baca Quran lewat mushaf lebih afdol daripada lewat hafalan. Fastajtami'ul qiraah wan nazar, maka pahalanya ngumpul tuh pahala membaca dan pahala melihat. Hakadha qalahul qadi Husain min ashabina wal imam Abu Hamid al-Ghazali wa jama'atun minas salaf. Demikianlah yang dikemukakan oleh Al-Qadi Husain ini semasa hidupnya dengan Imam An-Nawawi. Wal Imam Abu Hamid Al-Ghazali juga begitu. Imam Ghazali mengatakan wa jama'atun minas salaf, dan beberapa atau banyak dari ulama salaf. Wa naqala Al-Ghazali fil Ihya, Imam Ghazali mengutip dalam kitab Al-Ihya-nya, beliau mengatakan anna katsirin minas sahabah radhiyallahu anhum, bahwasanya sesungguhnya banyak dari para sahabat kanu yaqrauna minal mushaf, mereka banyakkan membaca Quran lewat mushaf walaupun hafal. Pastinya ketika mushaf sudah ditulis ya. Jadi yang menulis Quran menulis ayat-ayat Quran yang begitu Nabi turun ke Nabi, mereka tulis lalu mereka baca lagi, bahkan menyetorkannya ke Nabi, benar nggak ini gitu. Itu yang saya pernah bilang, tulisan Quran pun punya sanad, bukan bacaannya saja. Tulisan Quran juga punya sanad. Banyak yang bilang di kaligrafi masjid, di buku-buku Yasin itu berarti yang nulis tuh nggak pakai ngelihat mushaf. Surah Yasin itu banyak kaidah khatnya itu atau tidak sesuai dengan rasam Utsmani. Jadi banyak, karena tulisan juga ada sanadnya Pak, nggak sembarangan. Maka kenapa Bismillah, saya bilang bisminya itu kan ba sin mimnya disambung. Bismillah, tapi Bismillah bismi di surat Al-Alaq bisminya pakai alif, ba alif sin mim. Iqra bismi rabbika, kan ada bismi juga. Dua-duanya artinya sama, tapi tulisannya nggak boleh disamain karena riwayat sanadnya beda gitu. Emang begitu ada. Sama juga nanti Maliki di surat Al-Fatihah tuh Maliki nggak pakai alif, tapi banyak saya lihat dibaca surahnya di apa tuh itu di buku-buku Yasin Maliki yaumi, mentang-mentang dibacanya panjang pakai alif ditulis. Jadi nggak pakai alif, mim lam kaf, harokatnya diri. Ya. Kalau Anas kan memang Malikinya pendek, Malikin Nas. Tapi anak-anak TPA itu banyak yang baca panjang, salah, gurunya diamin aja. Malikin Nas ilahin nas. Padahal Malikin Nas, Maliki Al-Fatihah sama Malikin Nas bacanya beda. Wa yakrahuna an yakhruja yaumun la yanzuruna fil mushaf. Mereka nggak senang, nggak suka kalau keluar rumah tuh belum ngelihat mushaf. Nah kita mushaf banyak. kita lihat, kata mereka lihat tuh masuk baca Pak. Ini kadang Quran sendiri jadi mas kawin. Nggak dibuka-buka itu Quran, masih lengket itu cetakannya itu, hanya dipajang aja kan. Warawa Ibnu Abi Dawud, telah meriwayatkan Abu Dawud tentang al-qira'ah fil mushaf an kasirin minas salaf walam ara fihi khilafan. Abu Dawud meriwayatkan banyak tentang para salaf, ulama salaf membaca lewat mushaf. Walam ara fihi khilafan, dan aku tidak melihat ada khilaf di dalamnya atau pertentangan. Nah, banyak juga sekarang yang ngaji lewat handphone. Handphone apa mushaf? Tidak, berbeda. Walau qila,
Namun demikian, innahu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Nah, ini penting nih. Imam Nawawi kasih keterangan. Walaupun demikian, masing-masing orang tergantung kondisinya, Pak. Fatukhtarul qira'ah fil mushaf liman istawa khusyu'uhu wa tadabburuhu fi halatai al-qira'ah minal mushaf wa an zahril qalam. Bisa memilih membaca lewat mushaf siapa orang yang khusyuknya dan tadabbur terhadap ayat-ayat itu dia bisa lebih khusyuk, tenang mentadabbur Quran kalau lewat mushaf, maka pilihlah lewat mushaf bacanya dibandingkan lewat hafalan. Wa tukhtaru qira'ah an zahril qalb liman lam yakmul bidzalika khusyu'uhu wa tadabburuhu wa yazidu ala khusyu'ihi wa tadabburihi walau qara'a minal mushaf. Dan bagi orang yang lebih senang atau lebih bisa bertambah khusyuknya mentadabburkannya ke ayat Quran dengan hafalannya, maka dia lebih sempurna khusyuknya, itu silahkan pilih dengan menghafal. Lakana hadza qaulan hasanan, pendapat ini pun baik. Dia merasa khusyuknya, tapi kadang-kadang emang ini sunnah, Pak. Walaupun kita hafal, Nabi seringkali minta Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari untuk baca Quran. Pertama kali Ka'ab itu diminta Nabi, ya Ka'ab baca Iqra Quran. Bagaimana mungkin aku membacakan Quran sementara Quran itu turun kepada engkau ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Sesungguhnya kadang kalau kita dibacain Quran, hati kita lebih lembut. Nangis tuh Pak, dibandingin kita baca sendiri. Nabi sering. Jadi nggak apa-apa, kita minta dibacain, anak kita yang udah bisa ngaji, baca nak surat ini. Kita gitu. Kalau lagi istri lagi halangan tuh lagi head, suami di pangkuan istri ngaji. Pernah Pak? Pernah? Sering. Alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah. Ya karena itu sunnah Nabi begitu. Ya, Nabi begitu kan. Itu juga ada istimbat hukum. Nabi ingin mengatakan bahwa perempuan atau istri yang sedang haid enggak najis. Karena dulu itu kayak kalau perempuan haid itu dia takut dipegang dia najis gitu. Gitu. Wa zahir anna kalam as-salaf wa fi'lahum mahmulun ala hadha tafsil. Bahwasanya perkataan orang-orang terdahulu dan perilaku mereka atau amal perbuatannya mengandung perincian tersebut. Apa bedanya tafakkur dan tadabbur? Di Quran ada tafakkur, ada tadabbur. Kita sering dengar, bahkan ada kajian tadabbur ayat Quran, tadabbur Quran. Ada tafakkur juga. Afala tatafakkarun, afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tafakkur itu dengan mikir, akal. Tadabbur dengan hati. Tafakkur melahirkan ilmu, tadabbur melahirkan nambah iman. Gitu. Jadi dua-duanya disuruh sama Allah. Kita begitu baca, kita pikirin maksudnya apa. Lalu kita cerna dalam hati, tadabbur. Jadi bertambah ilmu, bertambah iman. Itu bedanya tafakkur dan tadabbur. Selanjutnya pasal baru, faslun fi istihbabi qiraatil jama'ati mujtami'in. Pasal tentang anjuran atau disunahkannya membaca Quran secara berjamaah. Wa fadlil qari'in minal jama'ati wassami'in, dan keutamaan membaca di tengah-tengah jamaah dan mendengarkannya. Jadi membaca ada keutamaannya, mendengarnya pun ada keutamaan. Wa bayani fadilati man jama'ahum 'alaiha wa harradahum wa nadabahum ilaiha, dan penjelasan tentang keutamaan orang yang mengumpulkan orang untuk ngaji berjamaah halaqah. Pak Haji
Atma sering banget bicara tentang itu, ya nggak boleh lah. Walaupun yang datang segitu, nah itu ada fadilahnya. Dan mendorong serta menganjurkan tentang itu ada penjelasan. Imam Nawawi mengatakan, i'lam anna qira'atal jama'ati mustami'in mustahabbatun bid-dalaili az-zahirah. Ketahuilah bahwa membaca Quran secara berjamaah ini biasanya di masjid-masjid itu habis tarawih itu. Mustahabbah dianjurkan atau disunahkan bid-dalail az-zahirah, dengan dalil-dalil yang sudah tampak atau terkenal gitu loh. Wa af'ali salafi wal khalaf al-mutazahirah, begitu pula dilakukan oleh ulama-ulama salaf, orang-orang terdahulu, dan ulama-ulama khalaf yang belakangan datang. Faqad shahha 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min riwayati Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu. Telah datang riwayat sahih dari Nabi melalui riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, baginda Nabi bersabda, ma min qaumin yadhkurunallah illa haffat bihimul malaikah. Tidak ada satu kaum, sekelompok manusia, lalu dia yadhkurunallah, dia berkumpul, dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah, illa haffat bihimul malaikah, kecuali malaikat ikut mengelilingi mereka. Hafat ya. Wa ghasyyathumur rahmah, mereka diliputi rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun di tengah-tengah mereka ketenangan. Tenang gitu. Kalau dengar orang ngaji kan tenang. Seorang zikir. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut nama-nama mereka di depan para malaikat. Ada berapa tuh, Bu? Ada berapa fadilahnya? Hafat bihimul malaikah, dikeliling malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, zakarahullah bihim, namanya disebut-sebut oleh Allah di depan malaikat. Ada 4. Qala at-Tirmizi haditsun hasanun sahih. Hadis ini kata Imam Tirmizi derajatnya hadis hasan sahih. Jadi beliau menjamin siapa orang yang berkumpul, berzikir, menyebut nama-nama Allah, itu akan fadilah atau keutamaan 4 itu. Dan membaca Quran bagian dari zikir. Baca Quran bagian dari zikir enggak? Ya, maka termasuk di situ. Memang tidak disebut secara langsung baca Quran, tapi kenapa Imam Nawawi mengutip hadis ini? Karena baca Quran termasuk zikir gitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain dengan redaksi yang berbeda dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Tidak ada berkumpul sekelompok manusia di salah satu rumah Allah. Kalau tadi nggak ada kata-kata fi baitin min buyutillah, yang tadi redaksi dari Sa'id al-Khudri. Kalau ini ada, tidak berkumpul sekelompok manusia di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca Quran. Kalau tadi nggak ada, sekarang ada. Wa yatadarasunahu bainahum, lalu mereka mengkaji di antara mereka. Mengkaji, ini kayak kita nih mengkaji. Illa nazalat alaihimus sakinah, kata Nabi, kecuali Allah diturunkan di tengah-tengah mereka ketenangan. Minimal tuh yang lagi punya utang lupa. Lupa sejenak, bukan lupa bayar. Kan tenang gitu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, sama diliputi rahmat, kasih sayang, saling ketemu kan silaturahim, senyum gitu.
wa hafathumul malaikah, dikelilingi para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan namanya Allah sebut di antara malaikat. Rawahu Muslim, ini riwayat Muslim, wa Abu Daud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, ala syartil Bukhari wa Muslim, dengan syarat dari Imam Bukhari dan Muslim. Itu dua riwayat atau hadis yang derajatnya sahih. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu, dari Muawiyah. Sekarang hadis riwayat datang, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi, bahwasanya Rasulullah pernah keluar lalu menghampiri kumpulan sahabat lagi pada duduk, Pak. Halaqah itu kumpul, kita sering halakoh kan kumpulan. Faqala, karena ngelihat sahabat lagi ngumpul begitu pada duduk, Nabi bertanya, mayu jadi sukum, apa yang membuat kalian pada duduk-duduk begini? Qalu, mereka menjawab, jalasna nadzkurullah ta'ala, kami pada duduk, kami zikir kepada Allah. Wa nahmaduhu lima hadana lil Islam, dan kami memujinya karena apa yang hidayah Islam yang telah diberikan kepada kami. Wa manna alaina bi, dan kami yang telah menganugerahkan kami agama Islam tersebut. Ini penting juga kita syukuri. Kita sering kan lupa bahwa nikmat iman, nikmat hidayah itu juga sebuah nikmat, bahkan yang terbesar. Miliar, ada ratusan juta bahkan orang yang nggak dikasih hidayah itu oleh Allah. Bahkan sekeliling kita sudah sering tahu Islam tapi nggak terbuka hatinya untuk menerima Islam. Dan kita dianugerahi iman Islam yang Allah juga berwasiat agar kita pegang sampai sakaratul maut. Faqala, kata Nabi bersabda, atani Jibril. Saat itu kata Nabi langsung Jibril langsung datengin saya, kata Nabi. Fa akhbarani anna Allah Ta'ala yubahi bikumul malaikah, bahwasanya Allah membangga-banggakan kalian di hadapan malaikat mereka. Ini bid'ah nih, Pak. Nabi nggak nyuruh, Nabi nggak ngajarin, ya kan? Malaikat aja yang inisiatif ngumpul gitu, bikin halaqah zikir. Bahkan Nabi nanya, ngapain nih pada duduk-duduk? Ini bid'ah nih. Jadi bid'ah zaman Nabi udah ada. Ini yang sering juga kita ribut tentang itu. Hadis. Nah, ini sebenarnya pembahasannya beda dan kitabnya beda. Kita nggak dibahas ini. Yang sering disebut itu kan hadis Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kullu, setiap bid'ah adalah sesat. Perdebatannya di kata kullu dan kata bid'ah. Apa itu kullu? Kullu memang secara bahasa artinya setiap, tetapi secara maknawi dia namanya amul khas, jadi dia umum tapi khusus. Maknanya umum tapi yang dimaksud khusus, enggak semua. Kok bisa begitu? Nah, ini nanti balaghah nih, belajar nih bayan, ada badi. Kalau yang baru belajar bahasa Arab enggak kena nih pada situ. Nanti karena itu ada namanya ilmu balaghah, ilmu badi. Biasanya dulu di pondok tuh udah selesai kita belajar jurmiyah, baru nanti kesananya baru dapat tuh badi. Buktinya mah di Quran pun ada.
cerita surah Al-Kahfi itu apa? Ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa naik perahu, Nabi Khidir itu kan bolongin perahunya, Pak. Apa pertanyaan Musa? Lalu seperti dijawab Nabi Khidir, kan aku bilang jangan nanya dulu. Baru dijelasin oleh Nabi Khidir setelah itu apa? Karena di ujung sana ada raja yang selalu ngambil, gosok itu ngambil. Anak pesantren pasti ngerti gosok itu, sendal penyiram. Kulla safinatin ghasba. Setiap atau semua perahu yang mendekat kepadanya. Maka cerdiknya Nabi Khidir dia bolongin itu perahu supaya nggak ternyata benar. Jadi yang perahu yang diambil itu yang masih bagus, Pak, yang nggak bolong, yang nggak bocor. Maka kata kullu di sini walaupun digunakan oleh Nabi Khidir ternyata bukan kullu, setiap semuanya. Ada lagi tuh surat Al-Anbiya kata Allah, setiap segala sesuatu kami ciptakan mimma in ayyin, dari air dia hidup. Tetapi kan pastinya kita tahu nggak semua setiap yang Allah hidupkan itu dari air. Malaikat hidup nggak? Malaikat hidup nggak? Hidup, Pak. Dari apa diciptakan? Nur, bukan air. Ada hadis Nabi mengatakan, kullu ainin zaniyah. Setiap mata itu berzina. Mata siapa yang nggak berzina? Tapi adakah yang berani mengatakan termasuk mata Nabi? Ada nggak yang berani mengatakan? Pasti kecuali mata Nabi. Nah, kan kullu bid'atin dalalah maksudnya. Nah, itu perdebatannya. Belum lagi ada kata bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang baru. Kalau setiap yang baru itu nanti sesat dan tempatnya di neraka, maka umat Islam itu nggak pernah ada yang berinovasi, nggak pernah maju. Jabar Rahmah mestinya pakai pasir, jangan pakai karpet. Ya. Karena Nabi masjidnya nggak ada pakai karpet. Ini kita udah pakai keramik, cakep lagi keramiknya. Apa itu namanya itu? Granit. Ini tutupin karpet pula gitu. Pakai AC. Gitu. Nggak ada. Tarawih, nah, itu kan perdebatan lagi. Tarawih Nabi ini kalau ngomong begini kan repot ya, nanti jamaah malah nggak pada tarawih. Nabi tarawih nggak sebulan penuh di masjid, enggak, berjamaah nggak Nabi enggak. Tapi kalau diomongin begini, jamaah Rahmah bisa semakin sepi. Apalagi ditambahin ada kultum. Mana ada zaman Nabi tarawih ada kultum. Sholat Jumat diawali dengan pengumuman, zaman Nabi ada? Nggak ada pengumuman gini guys, yang khotib sekarang ya ada. Kita haji zaman Nabi itu pakai apa? Onta, Pak. Ada yang mau pakai onta? Iya. Iya. Jadi Garuda apa bid'ah itu, Pak? Yang haji pakai Garuda. Zaman Nabi nikah ada buku nikah? Nggak ada. Maka nanti Al-Imam Ibni Abdissalam bahkan mengklasifikasi ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Jadi nggak semua. Ada yang mensimpelkannya ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada Syekh Zaruk membagi bid'ah itu 3 macam-macam. Ada bid'ah as-sarihah, ada bid'ah idhafiyah, ada bid'ah khilafiyah, 3. Jadi Syekh Zaruk membagi 3, ada yang membagi 2 sayyi'ah hasanah,
Sementara Ibnu Abi Salam lebih banyak lagi, membaginya sampai 5. Itu jadi zikir bareng-bareng, rame-rame, misalnya yang ngundang pengajian anak yatim di rumahnya, itu ada dalilnya nih. Ada dalilnya. Atau baca Yasin bareng-bareng, atau baca Quran bareng, bikin halaqah, ada dalil. Rawahu At-Tirmizi wa Nasa'i wa qala At-Tirmizi, dan seterusnya. Kata Imam An-Nawawi, wal ahaditsu fi hadza katsira, tentang hadis-hadis ini, tentang hadis-hadis tentang ini banyak. Beliau cuma menyebutkan di antaranya saja. Halaman selanjutnya, warawa ad-Darimi bi isnadihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Imam Ad-Darimi dengan sanad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, man istama'a ila ayatin min kitabillahi ta'ala kanat lahu nurun. Siapa orang yang menyimak, saya pernah bahas dalam bahasa Arab, sami'ah mendengar, istami'a mendengar dengan seksama, artinya menyimak. Dengan juga ketika Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, bukan hanya suruh nyimak, diam. Ansit itu diam, tapi uskut, sakata yaskutu juga diam. Apa bedanya? Kalau sakata dalam bahasa Arab, diamnya itu nggak ngapa-ngapain. Tapi ansitu, kata Allah ketika kalau dibacakan Quran, istami'u lahu wa ansitu, simaklah, diam, lalu sambil tadabburi. Itu ansitu. Ansitu itu bukan hanya diam bengong, tapi didengar, nyimak. Nah, gitu. Maka ketika beliau mengatakan siapa yang menyimak dari ayat Quran yang dibacakan seseorang, kanat lahu nuran, dia akan dapat cahaya. Apa cahaya? Hidayah, cahaya taufik. Ya. Warawa Ibnu Abi Dawud, diriwayatkan pula dari Ibnu Abi Dawud, anna Abu Darda radhiyallahu anhu kana yadrusul Quran ma'ana farin yaqra'una jami'an, bahwa Abu Darda pernah membaca Quran bersama orang-orang banyak. Jadi berjamaah gitu ya. Ini jadi tadi ada dalilnya hadis, nah ini dari sahabat dan ulama salaf. Wa ruya fadlu dirasah mujtami'ina an jama'atin min afadilis salaf wal khalaf wa qudatil mutaqaddimin. Diriwayatkan pula keutamaan membaca berkelompok, an jamaah, berkelompok, min afadilis salaf wal khalaf wa qudatil mutaqaddimin, dari ulama-ulama salaf yang utama, orang-orang yang ulama-ulama khalaf yang datang belakangan, dan para ahli fikih atau hakim al-mutaqaddimin yang terdahulu. Jadi itu dicontohkan banyak dari ulama salaf, khalaf, dan para qadi. Wan Hasan bin Atiyah wal Auza'i annahuma qala, dari Hasan bin Atiyah, beliau wafat 130 Hijriah, jadi beliau udah tabi'in. Karena masa sahabat tuh habis tahun 100 Hijriah. Habis. Ya. Itu setelah wafatnya Ibnu Tufail 100 Hijriah. Jadi kalau beliau mungkin masih bisa ketemu sahabat, tapi beliau tabi'in. Wal Auza'i yang tadi meninggalnya di Damaskus, yang ini meninggalnya di Beirut, sama-sama Syam. Awwalu man ahdatsa dirasah fi Masjid Dimashq Hisham bin Ismail fi qadmatihi ala Abdul Malik. Beliau mengatakan berdua bahwa orang yang pertama mengadakan ngaji bareng di Masjid Damaskus namanya Hisham bin Ismail, ketika dia datang pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, itu.
Beliau ini punya putri, ya putrinya dinikah sama Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Wa amma ma wara Ibnu Abi Dawud an Dhahhak Ibni Abdurrahman Ibni Arzab. Sedangkan ada juga diriwayat datangnya dari Abu Dawud dari Imam Ad-Dhahhak bin Abdurrahman bin Arzab annahu ankara hadhihi dirasa. Tadi kan udah bahas tuh dalil-dalil yang ngadain pengajian bareng. Ternyata ada riwayat yang menentang, Pak. Imam Abdul-Haq mengatakan annahu ankara hadidira. Dia ngingkari atau enggak setuju dengan ngaji bareng begini. Wa qala ma ra'aitu wala sami'tu, aku enggak pernah lihat dan aku enggak pernah dengar. Wa qad adraktu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara aku bergaul banyak dengan para sahabat Nabi. Yakni ma ra'aitu ahadan fa'alaha yaitu aku nggak pernah lihat seorang pun melakukannya. Memang nanti pembahasan di bid'ah itu ada perdebatan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kalau ada dalil lalu sahabat tidak pernah melakukan, bagaimana hukumnya? Imam Malik mengatakan maka nggak boleh dilakukan, dia bid'ah. Imam Syafi'i sebagai muridnya membantah, nggak setuju dengan gurunya. Kalau para sahabat nggak lakukan, bukan berarti dia bid'ah. Boleh jadi mereka uzur, atau yang kedua mereka melakukannya amal-amalan yang lain. Nah, Imam Syafi'i mengatakan gitu. Jadi ada dua pendapat, itu pendapat Imam Malik. Wa an ibni Wahab qala qultu li Malik wa araital qaum yajtami'un fa yaqra'una jami'an surah wahidah hatta yahtimuha fa ankara dzalika wa abah. Ibnu Wahab berkata sama Imam Malik, apakah kau pernah melihat satu kelompok beramai-ramai baca Quran satu surat sampai selesai? Imam Malik ankara dzalika wa mengingkari itu dan mencelaknya. Imam Malik begitu. Karena menurut Imam Malik beliau enggak pernah lihat. Wa qala laisa hakadza kana yasna'un nas innama kana yaqra'ur rajul al-akhar ya'ridu. Yang aku pernah lihat nih, kata Imam Malik, berkumpul orang, satu orang membaca, yang lain dengerin. Bukan bareng-bareng baca semua, gitu menurut Imam Malik. Jadi satu orang dengar menampilkan bacaannya, yang lain dengar nyimak. Kayak di Indonesia itu kan kalau mau ada peringatan Maulid itu kan ada qori ngaji, yang lain kan nyimak. Itu yang salah, yang panitia itu yang repot sama konsumsi. Lagi ngaji berisik aja gitu. Atau yang ngundang tahlilan tapi tuan rumahnya berisik aja ngobrol di dalam. Itu yang salah, orang pada ngaji. Fahadha al-inkaru minhuma mukhalifun lima alaihi as-salaf wal khalaf. Apa pendapat Imam An-Nawawi? Kedua pengingkaran tersebut mukhalifun lima alaihi as-salaf wal khalaf, berselisihan atau bertentangan dengan apa yang dilakukan ulama-ulama salaf dan khalaf. Walima yaqtadihi ad-dalil, dan juga bertentangan dengan dalil-dalil yang dibutuhkan. Fahuwa matruk, maka itu dua pendapat tadi boleh ditinggalkan. Wal i'timadu ala ma taqaddama min istihbabiha, yang bisa dipegang adalah yang dikemukakan sunnahnya membaca bareng-bareng atau dianjurkannya membaca bareng-bareng. Lakin ini bukan lika ya, lakin lil qiraah fi halil istima' syurutun qaddamnaha yan bagi an yu'tana biha. Walaupun Imam Nawawi menganjurkan, mensunahkan, tapi membaca Quran bareng-bareng berkelompok ada syarat-syaratnya yang tadi sudah disebutin, yang sudah diceritain itu tadi, ya bareng-bareng. Yang bagi an yu'tana bi, yang hendaknya dipenuhi. Wallahu a'lam.
Wa amma fadilatu man yajtamuhum al qiraah fa fiha nususun katsirah. Sementara fadilah atau keutamaan orang-orang yang mengumpulkan orang baca bareng-bareng tadi, yang punya inisiatif kreasi ini, misalnya di Jabal Rahmah ada siapa yang pertama kali itu ada punya keutamaan. Fafiha nususun katsirah, ada dalil-dalil atau nas-nas yang mendukung banyak tentang itu. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang mengajak kepada kebaikan maka dia akan dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau yang lain, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Kalau kalian bisa berbuat sesuatu lalu banyak ada orang dapat hidayah dengan kebaikan yang kalian lakukan, khairun laka min humrid na'am. Itu jauh lebih baik daripada punya onta merah. Onta merah itu onta yang paling di apa ya? Paling mahal, ya, paling diidam-idamkan. Mungkin kalau sekarang tuh mobil ya, mobil apa yang paling mahal? BMW paling mahal. BMW bukan murah itu. Bajai merah warnanya. Apa ya? Lamborghini. Nah, itu kata Nabi di hadis lain. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang itu menyebabkan orang dapat hidayah, satu orang aja bisa dapat hidayah, itu kata Nabi itu jauh lebih baik daripada kalian punya onta merah. Jadi apa yang kita perbuat, relasi kita menjadi wasilah itu dapatnya orang hidayah, satu aja itu jauh lebih baik kita punya onta merah. Lebih baik dari punya Lamborghini. Wal ahaditsu fihi katsiratun masyhurah, dan hadis tentang ini juga banyak dan terkenal. Wa qad qala Allah taala, di samping hadis Allah juga berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Al-Maidah ayat 2. Wala syakka fi izami ajri sa'i fi dzalika, dan jangan diragukan lagi tentang besarnya pahala bagi orang yang mengusahakan atau menolong jalan kebaikan tadi. Ada orang mau berbuat baik, kita tolong jadi wasilah, itu kita jadi wasilah aja udah dapat pahala. Nah, gitu. Sedikit lagi satu nih biar faslun fil idarati bil Quran, pasal baca Quran bergiliran. Nah, kan ada kita nih. Idarah itu dari kata yaduru, daro yaduru, muter, keliling. Kalau pimpinan pesantren disebut mudir. Mudir kenapa? Dia yang tukang keliling. Keliling ngecek pesantren. Makanya disebut mudirul ma'had. Dari kata daro yaduru. Al-idarah juga keliling. Idarah. Wahia an yajtami'u jama'atun yaqra'u ba'duhum ashran aw juz'an aw ghaira dhalik. Maksudnya adalah berkelompok baca Quran, ba'duhum ashran aw juz'an aw ghaira, 10 ayat atau 1 juz. Tsumma yaskut, yang lain dengerin. Yaqra'ul akhar, tsumma yaskutu wa yaqra'ul akhar min haitsu intaha. Lalu yang satu nih, orang pertama baca 10 ayat. Orang selanjutnya ngelanjutin ayat 11. Terus bergantian gitu beliau. Summa yaqra'ul akhar wa hadza jaizun hasan, kata Imam Nani, dan ini boleh-boleh aja dan baik. Wa qad su'ila Malik, Imam Malik pernah ditanya tentang ini rahimahullah taala anhu, faqala la ba'sa, beliau mengatakan enggak apa-apa, boleh aja. Nah, boleh aja. Jadi ini kalaupun ada perbedaan, ini masalah furu'. Masalah furu' nggak boleh saklek apa dalil kaidah fikih yang harus dipakai. Kalau tidak ada dalil yang menyuruh, lalu tidak ada dalil yang melarang, maka hukumnya mubah. Al aslu fil asya'i al ibahah illa ma dallat dalil ala tahrimihi atau ala khilafihi. Segala sesuatu asal mula hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil
yang mengharapkannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan jika ada yang bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi menyikapi yang pertama itu Ustadz tadi sampaikan ada 4 kalau kita sedang mendengarkan kajian atau di tempat berkumpulnya itu. Ada satu tambahan mungkin itu benar atau tidak bahwa tadi satu kita dikelilingi malaikat kemudian dan lainnya yang ada tambahan itu apakah betul ketika kita mendengarkan itu orang tua kita sedang disiksa di kubur itu diberhentikan gitu. Karena kita sedang mendengarkan kajian itu. Nah itu. Yang kedua menyikapi tadi sampaikan hadis yang dolalah itu, saya kemarin mendengar bahwa kalau itu kajiannya ada sholawatan dan sebagainya, contohnya seperti ulang tahun anak atau mungkin orang meninggal, itu kalau tidak mengikuti ajaran Nabi atau sunnah itu juga berdosa katanya gitu Ustaz. Mohon pencerahannya. Terima kasih Ustaz. Langsung apa? Langsung. Ada 2 pertanyaan, makasih. Pertanyaan pertama tadi selama ini dengar salah satu fadilahnya ada lagi selain yang 4 tadi dari hadis Nabi, 2 hadis Nabi yang sahih, yaitu kalau kita sedang ngaji bareng atau zikir bareng itu orang tua yang nauzubillah wal izabillah gitu. Orang tua di alam kubur disiksa lalu berhenti. Nauzubillah, kita semoga kita bermohon kepada Allah menjauhkan orang tua kita, guru-guru kita, orang yang sayangi itu dari siksa kubur. Menurut hadis ini tidak ada. Yang ada istighfar. Jadi riwayatnya sesuai ini Pak. Jadi alam kubur itu setiap hari itu, setiap saat ahli kubur kok derajatnya naik gitu. Lalu dia ini kenapa begini? Mereka sendiri nanti ada kitabnya dan itu dibahas misalnya tentang bab Sima'ul Amwat. Bagaimana orang-orang yang sudah meninggal mendengar nggak sih apa yang kita atau melihat nggak sih apa yang kita lakukan gitu. Nanti ada babnya itu dijelaskan di situ. Jadi ternyata mereka ahli kubur yang naik terus derajatnya itu bertanya-tanya kenapa? Dijawab oleh malaikat, ini sebab istighfar anak-anakmu. Jadi yang mau orang tuanya terus derajatnya naik terus dilindungi oleh Allah, terus juga termasuk bagian dari kita berbakti sama orang tua, maka perbanyak istighfar buat orang tua. Istighfarnya gimana? Yang diabadikan oleh Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Perbanyak. Jadi istighfar. Dari mereka yang sudah meninggal tahu kita ngapain. Nah, itu ngerinya gitu. Kan kita kadang lupa sadar. Kita tuh maksudnya saya termasuk saya. Kita lupa orang tua kita di alam sana, kita ngapain di atas bumi ini ngelihat. Maka kalau kita beramal buruk, mereka sedih. Kita beramal baik, mereka gembira, senang. Gitu. Kita ribut sama keluarga gitu. Mereka nangis, sedih. Harta warisannya ditinggalin buat ibadah, senang. Tapi begitu harta warisannya dihabisin buat foya-foya, mereka sedih. Mungkin orang tuanya diberhentikan, lagi sedang disisa di kubur. Jika anaknya lagi ikut taklim atau majelis ilmu seperti ini, karena kan Allah tadi salah satu fadilahnya menyebut-nyebut nama dia, ada binnya. Biasanya begitu yang pernah saya dengar, namanya itu si Fulan bin Fulan ikut taklim. Gak mungkin lah disebut nama orang tuanya, orang tuanya lagi disisa kubur, sementara namanya disebut sama Allah, disiksa gitu Ustaz. Mungkin itu kan Ustaz. Makasih Ustaz. Ya.
Jadi fadilahnya itu setiap yang amal, pertanyaan kan pasti nyambung begini, apa yang kita perbuat amal kebaikan, ibadah, apakah orang tua kita langsung dapat nggak pahalanya? Walaupun tanpa kita niatin. Saya jawab dapat. Karena hadis Nabi tadi, waladun salih. Ya, jadi kita tuh bisa berbuat begitu, kita sholat, kita apa zikir, kita mampukan zikir, kita ingat Allah, pasti ada kontribusi orang tua. Pasti ada kontribusi orang tua. Nah, ini pernah juga ditanya, Ustaz, kalau saya mau beramal begini-begini tanpa saya niatin orang tua dapat nggak? Insya Allah dapat. Gitu. Karena apa yang kita bisa berbuat begini begitu, yang bisa haji, yang bisa nyekolahin anak, yang bisa itu kan karena pasti ada kontribusi orang tua. Bahkan kontribusi mereka lebih besar dibandingkan yang lain. Gitu. Jadi, tapi kalau ditanya dalam hadis ini apakah termasuk, hadisnya nggak nyebut. Gitu. Tapi kebaikan anak itu nanti nyeret juga orang tua, insya Allah. Ya kan, tadi yang bini itu tadi. Jadi kalau ditanya hadisnya itu, memang hadisnya nggak boleh ditambah-tambah. Memang hadisnya begitu. Nah, adapun nanti penjelasan ulama berkembang seperti Pak Raja bilang tadi, karena ada binnya di bapaknya siapa, orang tuanya juga itu ya berkaitan dengan Allah menyebut-nyebut nama mereka di depan malaikat. Yang kedua tadi apa ya? Oh, selawatan ya, selawatan di ulang tahun gitu ya. Nah, itu kalau ya memang ada hadisnya, man ahdatsa fi amrina apa? Siapa orang yang ngomong ya atau mengatakan sesuatu yang baru itu yang bukan dari bagian agama lalu dikatakan bagian fa huwa raddun, dia ditolak. Nah, masalahnya sekarang gitu, salawatannya nggak salah. Yang salah itu kan salawatan nanti sampai joget-joget. Itu. Yang ngajinya kan nggak salah. Tapi ngaji sambil disawer itu yang ngaco tuh. Yang saya pernah bilang, nah, ngaji orang ngaji disawer atau di lebar gitu, ini nggak tahu deh siapa yang mulai gitu. Salawatan pakai lagu dangdut koplo ada sekarang tuh. Nah, ini yang bid'ah munkarot nih yang begini. Yang harus jangan nanti ibu-ibu pasti senang pakai salawatan itu yang dangdut koplo itu tadi. Nah, terus acara nah ini tersendiri acara salawatan di acara ulang tahun. Nah, iya, nggak masalah. Karena ulang tahunnya sendiri kalau ditanyakan bid'ah. Bid'ah itu kan sesuatu yang baru, gitu loh. Tahlilan bid'ah, karena zaman Nabi nggak ada. Gitu. Cuman dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan itu bid'ah hasanah. Selama dia di situ nggak ada kemaksiatan, dia nggak ada melanggar syariat, nggak masalah. Tinggal di acara ulang tahun itu ngapain aja gitu. Kan Bapak ini punya anak, ngadain ulang tahun. Ulang tahunnya memang nggak ada dalam Islam itu. Yang ada akikah. Terus satu hal lagi, ngadain ulang tahunnya itu ngapain? Nah, apakah kemungkaran? Apa kebaikan? Kalau sholawatan, ngaji tadi kan, ajak anak yatim zikir, lalu kita niatin tuh apa tuh yang bingkisan, kita niatin sedekah, lalu doa bareng, nggak masalah. Kalau yang ngadain acara ulang tahunnya di situ ada kemaksiatan, ya dosa. Atau bercampur, nah kan bercampur di situ kemaksiatan ada, tapi sholawatan ada ya, seperti tadi joget-joget ya. Justru itu penistaan, Pak. Jadi ada Maulid Nabi tapi di situ joget judulnya Maulid Nabi, itu pernah tuh viral. Nah, joget-joget. Nah, itu yang
yang bid'ah mungkar gitu. Ya. Masih saudara jauh Ustaz ya, meninggal gitu. Jadi Ustadznya ini bilang, yang lain mendengar saja, menyimak. Jadi yang membaca ini, yang memimpin tahlilan itu baca Yasin itu hanya si Ustadz. Yang lain mungkin baca buku Yasin itu kan ada bahasa artinya ya kan, ada tafsir terjemahannya, dia itu menyimak aja gitu. Apakah mungkin si Ustadz itu berpikir tadi berdasarkan dalil yang mendengar sama yang membacanya pahalanya sama gitu. Habis itu kalau apabila Al-Quran dibacakan, yang lain wajib mendengar, disimak, ditadaburi. Mungkin dasarnya itu, mungkin saya nggak tahu ya Ustaz. Nah jadi ya udah, yang lain kita juga memang suara Ustadznya merdu, bagus gitu. Jadi enak kedengaran dari mulai Yasin sampai terakhir itu lepas selesai, enak kedengarannya gitu. Tapi kan kalau misalnya saya juga pikir gini, kalau baca Yasinnya rame-rame, mungkin beda pada saat ini di sekolah ya Ustaz ya, saat di pesantren ya, kalau pada acara meninggal gitu. Takutnya ada yang ketinggalan, ada ustadznya lebih duluan atau saya ketinggalan, jadi balap-balapan. Akhirnya nyamanya loncat satu ayat kan jadi mungkin dosa kali ya, kalau diloncatin satu ayat gitu nggak dibaca. Gimana menurut Pak Ustadz nih? Ya berdasarkan dalil tadi itu baiknya bagaimana? Apakah Yasin itu dibaca rame-rame semua atau satu aja yang membaca, yang lain menyimak, Ustaz? Kan pahalanya sama Ustaz. Makasih Ustaz. Ya, makasih. Berdasarkan tadi yang kita baca, itu dua-duanya punya dalilnya. Sang ustadz itu berarti pakai yang pendapat Imam Malik. Beliau baca, yang lain nyimak. Gak masalah. Cuman jangan dibilang ketika yang baca bareng-bareng gak ada dalilnya. Nah, itu yang salah. Gitu, Pak. Yang sering kan kita begitu. Kita milih satu pendapat, lalu kita menista atau cemooh pendapat yang satu yang berbeda, yang kita nggak ambil, itu salah. Jadi ada dua, itu adab juga nih. Kita belajar adab, bagaimana adab dalam khilaf. Apalagi ada yang berani jelek-jelekin Imam Nawawi, Imam Syafi'i, ente siapa gitu. Kita kan nggak pernah berhidup dengan beliau. Kalau kita begitu kagum dengan Ustadz Hadi Hidayat, kita begitu kagum dengan Ustadz Abdul Somad, kita begitu kagum dengan Gus Baha dan sebagainya, itu karena kita sekarang menyaksikan bagaimana luas ilmunya. Lalu bagaimana lagi kalau kita hidup bareng dengan Imam Nawawi? Kita nggak bakal pernah bayangin Pak ilmu luas bareng Imam Syafi'i. Padahal ilmu yang diungkapkan oleh Ustadz Abdul Somad, Gus Baha itu yang mendasari, yang meletakkan dasar-dasarnya mereka. Kok ada berani orang ngaji sekarang itu jelek-jelekin Imam Syafi'i? Cuma gara-gara dia mengambil pendapat Imam Malik lalu jelek-jelekin Imam Syafi'i. Nggak boleh, nggak adabnya boleh. Itu nggak punya ilmu apa gitu. Yang memberi gelar mereka imam itu bukan buzzer. Sekarang kan buzzer bisa dibayar. Mereka diberi gelar imam karena keluasan ilmu mereka. Atau bukan mereka sendiri nulis imam, bukan. Mereka gitu. Sekarang namanya ustadz sendiri, nulis ustadz dirinya aja pakai ustadz. Sampai di nomor kontaknya sama di akun medsosnya pakai ustadz. Nah, mereka tuh walaupun ini tawaduknya gitu kan. Al-fakir ila afiwi rabbi. Orang yang penuh dengan dosa yang mengharap ridho Allah. Coba sampai begitu Pak nulis. Padahal keluasan ilmunya ketawa tuh. Tapi orang-orang sekarang gitu coba. Nah, nulis namanya pakai ustaz. Gitu kan. Nah, gitu. Jadi yang itu jadi adab. Kalau jadi itu boleh dua-duanya. Yang salah kalau mengatakan yang bareng-bareng bajama itu nggak ada dalilnya. Apalagi kita mencemooh itu Pak. Termasuk yang tadi nanti kita bahas, kalau memang itu termasuk tadi bid'ah itu bab tersendiri karena ini nggak dibahas, kita nggak bahas itu. Saya cuma sekelumit aja gitu pembahasannya, nanti rinci karena panjang lebar. Saya itu kadang isi tentang bab bid'ah sampai 3 episode bid'ah sunnah itu ya. Terus nanti ada apa namanya tawasul, ada tabarruk bagaimana gitu, itu panjang sekali gitu ya. Jadi kalau yang salah tuh kalau yang kita berpendapat
kita pegang perpada yang satu, lalu yang berbeda dengan kita anggap nggak punya dalil, salah atau itu tadi sesat dan seterusnya. Jadi dua-duanya boleh Pak. Tinggal kita ya tuan rumahnya mau gimana ya udah kita disuruh ikutin aja ikut, disuruh bareng-bareng. Itu tapi berkatnya sama kan? Yang bareng baca sama yang ustadznya doang baca kan bareng gitu. Iya ya, kayak gitu-gitu dianggap disikapin santai aja Pak gitu. Jangan kita udah sholat bareng gitu, beda tahlil beda begitu aja baca yakin gitu berantem. Ada lagi? Sudah cukup ya? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini dalil kita kaji hari ini, ada dalil bagaimana kita baca Quran berjamaah, berkelompok, berhalakoh, baik yang satu orang baca lalu yang lain mendengarkan, karena masing-masing juga punya keutamaan, atau mau bareng-bareng juga ada. Silakan saja, dua-duanya ada dalilnya, dan itu dilakukan oleh para ulama salaf dan ulama khalaf. Kita nggak usah ribut tentang itu. Jadi dua-duanya silakan boleh-boleh aja. Yang salah yang nggak ngaji dan nggak zikir. Gitu. Ini kan mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa semoga kita semua sekeluarga senantiasa dikuatkan, dikokohkan iman Islam kita hingga Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka la ilma lana illa ma Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.